Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar, dan ini analisa untuk besok Senin tanggal 3 ya. April 2023. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Adaro yang kemarin Jumat. Untuk saham Adaro itu ditutup candlenya sih hijau, ditutup surplus 1% lebih ke level 2900 ya, dan ini close-nya juga pas di area resisten. Jadi untuk Senin depan kita lihat aja besok Senin ya, apakah bisa breakout di atas 2910 atau enggak. Ini resisten terdekatnya secara Fibonacci. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Adaro ya. Untuk Adaro kemarin tanggal 31 Jumat kemarin tanggal 31 Maret. Untuk hasilnya sih netback 22,5 M. Dan untuk saham Adaro, sektor pertambangan lainnya ini mau bagi dividen ya, jadi kemungkinan sentimennya itu. Dimana untuk sektor beberapa tambang hari ini naik, dan untuk saham Adaro kemarin Jumat tanggal 31, secara keseluruhan yang masuk itu AKBK, dan AKBK-nya ini AKBK versi asing ya. Untuk BK versi asing netback 30,9 M, AK versi asing netback 13,6 M, BB, ZP, KZ juga versi asing masuk. Tapi untuk aslinya masih ada yang jualan cukup banyak. Ini AG, malah untuk AG ini 100% selling di saham Adaro, tidak melakukan pembelian sama sekali. Valuasinya 32,9 M dan net buy net dan net sell 32,9 M. Jadi untuk saham Adaro sih sebenarnya ada sedikit akumulasi. Cuman gimana ya? Mungkin kalau mau entry buat trading masih ada kemungkinan naik sih untuk Senin depan, mudah-mudahan kalau berhasil breakout di atas 2910 ya. Oke, kalau berhasil breakout di atas 2910 maka target kenaikannya kalau secara Fibonacci sih di 3060-an, tapi apakah bisa ke area itu atau enggak kita lihat aja. Kalau dividennya sih lumayan gede, kayaknya mudah-mudahan ada yang mau goreng saham Adaro sampai ke level ini ya, yang mau naikin. Seperti itu aja untuk saham Adaro. Cuman kalau untuk invest, kalau mau entry di sektor pertambangan ya bisa dipertimbangkan lagi, karena untuk harga batu baranya kan harga komoditasnya masih di bawah, dan kalau kita lihat histori sebenarnya ada gap dan yang cukup lebar ya pas tanggal 32 Januari. Ya kita ikuti aja pergerakannya, yang untuk besok sih kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Mungkin itu aja untuk saham Adaro ya. Setelah broker summary juga dalam 1 minggu terakhir, coba kalau kita cek dari tanggal 27, untuk aslinya net sale 26,4, jadi nggak ada yang akumulasi. Yang pegang barang paling banyak itu BK, ZP. Untuk BK-nya masih entry kemarin Jumat, jadi ya walaupun untuk BK-nya ini ya cenderung trading juga sih. Valuasinya 278,4 M dan net pay 93,1 M. Jadi untuk saham Adaro untuk jangka waktu pendek ya mudah-mudahan masih bisa naik. Untuk selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco ini kemarin juga ditutup surplus 3% lebih ya, 3,06% ke level 1010 ya, 1010, dan ini berada di zona apa ya, penentuan sih. Jadi misal Medco besok bisa breakout di atas 10.000 1020 dan ada yang jaga harga di area situ, kayaknya masih ada kemungkinan naik. Cuman kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, takutnya kalau langsung merah berarti ini cuman bentuk higher low aja, melanjutkan tren bearishnya untuk saham Medco ya. Ini higher low, kalau ini besok langsung merah berarti di area sini bentuk higher low lagi. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini untuk saham Medco,
Ya, penentuan untuk besok sih perhatikan aja level 10.020 ya. Coba kalau kita cek untuk saham Medco gimana. Soalnya untuk saham Medco itu ketika turun sebagian aslinya masuk loh. Untuk Medco kemarin tanggal 31 kemarin Jumat untuk aslinya sih netbuy 691 juta aja. Netbuy, cuman nggak terlalu banyak ya. Dan kalau kita cek dari harga berapa tertingginya ya, coba kita cek dari tanggal 25 Januari nggak apa-apa. Kita cek aja dari tanggal 25 Januari untuk saham Medco. Untuk aslinya netbuy cuma 7M aja, jadi ya nggak juga sih, nggak ditampung asing. Cuman sebagian asing masih ada yang masuk, sebagian keluar untuk saham Medco ini. Untuk Medco kemarin tanggal 31 kemarin Jumat, secara keseluruhan untuk saham Medco ini masih didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng naiknya saham Medco itu kemarin Jumat disertai dengan distribusi oleh YP dan BK. Untuk YP-nya ini YP versi lokal, untuk BK-nya asing ya. Jadi untuk aslinya ada yang jualan 11M ini si BK, dan untuk lokalnya ada YP yang jualan 11,4M. Jadi naiknya saham Medco ini ya disertai dengan sedikit distribusi, jadi mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau besok langsung bentuk candle merah, ada kemungkinan untuk saham Medco melanjutkan penurunannya lagi ya, membentuk lower low ya. Kita lihat aja besok, tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 10.020, mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Cuman kalau saya sih gimana ya untuk saham Medco, jangan buru-buru entry lah ya. Kalau mau entry agak beresiko sih. Ini masih berada di ya penentuan sih. Untuk support terdekatnya di level 985. Ya buat patokan aja, lihat aja di awal market. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau dan ada jaga harga di 10.020, kalau nekat mau spekulasi buy ya monggo, disclaimer keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau saya sih nggak berani, belum berani sih. Oke, mungkin ini aja untuk saham Medco, soalnya dalam beberapa hari terakhir juga belum ada yang akumulasi. Ini kalau kita cek aja dari tanggal 21 27 ya, dari 1 minggu terakhir untuk saham Medco ini secara keseluruhan malah didistribusi oleh BK, dan sampai hari Jumat kemarin untuk BK-nya terus jualan. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau saya mending wait and see aja dulu, tapi ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Dan untuk saham PTBA kemarin juga naik lumayan tinggi, 3% lebih ke level 3.990, mendekati area resistennya di 4.000 ya. Resisten terdekatnya di 4.000 untuk saham PTBA. Kalau misal besok Senin berhasil breakout dan ada yang jaga di harga 4.000, di atas 4.000 yang mudah-mudahan masih bisa melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita cek untuk transaksinya PTBA, untuk kemarin tanggal 31 untuk PTBA secara keseluruhan ada yang akumulasi sini PD, CCTP, netbuy. Untuk PD-nya netbuy 14,9M, CC netbuy 14,7M, TP netbuy 12,7M, dan yang jualan itu NIBKAK. Untuk aslinya sih netgel kayaknya. Oh, netbuy. Oh, ini dari tanggal 25. Jadi kemarin tanggal 31 Maret untuk aslinya netbuy 4,9M, dan sebenarnya menarik ya. Tadi kalau kita cek dari tanggal 25 untuk asingnya di PTBA itu udah netbuy 250-an M. Ya, ini kalau kita cek dari tanggal 23 Januari untuk aslinya netbuy 248M di saham PTBA. AVG-nya di 3.700, berarti floating profit walaupun nggak terlalu banyak. Jadi buat patokan misal berhasil breakout di atas 4.000, mudah-mudahan untuk saham PTBA masih bisa naik lagi ya. Tapi kalau langsung merah untuk besok mending wait and see aja dulu. Buat patokan level 4.000 ini resisten terdekatnya untuk PTBA. Lihat transaksi kemarin Jumat sih kayaknya masih ada kemungkinan di awal market hijau dulu ya. Semoga aja dijaga di atas 4.000. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham BSSR yang malah turun. Untuk saham BSSR hari ini turun, kemarin Jumat sih turun 3,6%. Ke area supportnya sih secara histori ini area support ya sini.
Kalau lihat candlenya sini penurunannya lumayan kuat ya. Dan kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk BSSR kemarin Jumat aslinya net sell ini dari tanggal Jumat tanggal 31 Maret untuk aslinya sih net sell 228 juta. Dan untuk valuasinya BSSR ini nggak terlalu liquid, nggak terlalu ramai ya. Ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk itu EP, YPDR, yang keluar PDOD, XL. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 27 untuk BSSR ini belum ada yang akumulasi, jadi mending wait and see aja dulu. Yang belum punya posisi yang nyangkut di atas ya sabar aja sih. Kayaknya sih masih nunggu momen untuk BSSR ini digoreng lagi ya. Dan untuk jangka waktu dekat mungkin beberapa hari ke depan untuk harga sahamnya itu cenderung berada di area-area sini aja. Bahkan untuk besok Senin, kalau menurut saya untuk saham BSSR ini kalau cenderung lesu, paling merah kecil, bentuk candle kecil ya kalau nggak konsolidasi. Untuk support terdekatnya di 3.850, 3.840. Perhatikan aja level itu kalau masih minatmu spekulasi buy di saham BSSR ya. Cuman ini belum terlalu liquid untuk saat ini. Ya kita lihat aja ke depannya. Karena kemarin net sell enggak ya? Enggak sih, sebenarnya kemarin itu tanggal 31 untuk BSSR ini malah EP-nya masuk 900-an juta ini. 950 juta. Jadi untuk saham BSSR sebagian retailnya keluar. Kalau menurut saya kalaupun di awal market merah dulu, habis itu ada perlawanan naik sih untuk saham BSSR, walaupun perlawanan naiknya itu nggak terlalu kuat karena untuk sahamnya juga belum fluktuatif ya. Untuk kemarin Jumat dan beberapa hari terakhir juga masih cenderung sepi di saham BSSR. Oke, itu untuk saham BSSR, perhatikan saja level ini 3.850, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam kemarin juga masih mencoba breakout, cuman ini berhasil nggak ya? Plus di 2090 di harga penutupannya harga sebelumnya. Jadi kemarin Jumat itu open gap bawah untuk saham Antam langsung dibuka merah. Opennya di 2080 di area support terdekatnya, sempat turun ke level 2050 tapi ditarik naik lagi. Ya ini masih konsolidasi di atas sih. Kalau kita cek, kalau untuk aslinya masih terus masuk di saham Antam ini kayaknya masih ada kemungkinan naik sih. Apalagi ya kan untuk aslinya kemarin Jumat juga aslinya masih net buy 43M. Jadi aslinya terus entry di saham Antam dalam jumlah yang relatif banyak sih untuk beberapa hari terakhir, khususnya dari tanggal 27 Maret ya, ketika saham Antam berhasil breakout di atas 1900 itu untuk aslinya terus entry. Kita cek aja dari tanggal 27 Maret, dari tanggal 27 Maret untuk aslinya udah net buy dalam satu minggu terakhir, net buy 388 juta. Dan untuk sekelas Antam ini nominalnya lumayan gede ya dibandingkan dengan beberapa waktu minggu bulan terakhir. Jadi untuk saham Antam masih ada kemungkinan naik lagi sih menurut saya. Ini juga kemarin ada AG versi asing masuk 36,8M. Selain AG untuk aslinya ada BK, BBRE, AKZB di saham Antam ini masuk ya. Jadi kalau masih hijau, target kenaikan untuk saham Antam bisa ke level 2150, 2150, 2160. Perhatikan aja level area itu kalau mau taking profit, misal besok Antam masih bisa naik. Dan kalau mau di hold pun untuk saham Antam kayaknya sampai mau bagi dividen trennya masih bisa bullish ya. Kalaupun turun itu mudah-mudahan cuma koreksi aja untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam, kita ikut aja untuk pergerakannya. Untuk besok menurut saya kalau nggak konsultasi malah bisa naik lagi. Kalaupun turun itu mudah-mudahan cuma koreksi aja untuk saham Antam. Untuk support terdekatnya ya masih di 2080, jebol di bawah itu untuk support selanjutnya di 2110. Tapi menurut saya sih kalau nggak konsultasi malah bisa naik. Maka untuk saham Antam, kalau kita cek di sini untuk AVG asingnya dari tanggal 27 itu di 2037. 2030-an di arah sini. Jadi
Ya buat patokan kalau turun 2030 nggak jebol di bawah itu untuk saham Antam harusnya ya dijaga oleh asing. Cuman kita ikuti acak depannya. Oke itu untuk saham Antam dan untuk selanjutnya kita cek saham yang belum lama IPO. Yang pertama kita cek saham Sage ya, yang ARB lagi kalau nggak salah. Ya untuk saham Sage langsung open di harga ARB dan nggak ada perlawanan lagi buat naik atau turun. Jadi ya open di harga ARB. Kalau juga di harga ARB, kalau lihat transaksinya sih kayaknya masih ada kemungkinan ARB lagi. Coba kita cek ya, siapa tahu ada yang nampung. Kalau nggak ada yang nampung, Sage masih ada kemungkinan ARB. Untuk Sage kemarin Jumat secara keseluruhan sih ada yang nampung PD lagi loh ini. Menarik untuk saham Sage. Misal kalau mau open spekulasi buy bisa open di harga ARB-nya ya. Kemudian untuk besok sih ada ya semacam technical rebound perlawanan buat naik. Ini tanggal 31. Kemarin untuk Sage PD masuk 17,8 M dan kita tahu kalau kita ikuti pergerakannya untuk Sage ini PD salah satu market makernya ya untuk beberapa hari terakhir. Jadi untuk besok kayaknya untuk saham Sage open di harga RB habis itu naik. Apakah melanjutkan kenaikannya atau habis itu koreksi turun lagi ya terserah market makernya. Yang pasti ada kemungkinan ada nickel rebound untuk saham Sage besok Senin ya. Kalau kita hitung aja misal untuk Sage ini open di harga RB maka akan open di harga plus 274. Jadi skenario untuk saham Sage kemungkinan untuk besok akan opennya di 256, 256 di arah sini sih. Atau di 254 ya, di 256 habis itu naik, mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham Sage. Kita lihat aja besok. Untuk kemarin Jumat sih ada yang nampung si PD salah satu market makernya. Oke itu untuk saham Sage. Selanjutnya kita cek saham Laju. Dan untuk saham Laju kemarin dihitung minus 1,21% ke level 326. Jadi untuk saham Laju itu sebenarnya sempat naik ya di awal market itu open gap atas, opennya di area 336, sempat naik ke level 348, ditarik turun dan naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Laju. Untuk Laju kemarin tanggal 31 secara keseluruhan didistribusi oleh XA ya, selain tapi sebagian retail keluar, ini XI keluar, XL keluar, PD keluar, dan yang masuk itu AZS. Nah, AZ masuk loh ini. Kalau kita cek dari beberapa hari terakhir ini untuk AZ kalau nggak salah cenderung akumulasi. Siapa sih market maker utamanya itu AZP, AZ ya. Cuman AZ-nya kemarin masuk, kayaknya sih masih ada kemungkinan naik. Cuman nggak tinggi-tinggi banget ya untuk saham Laju itu besok Senin. Perhatikan aja level ini selama nggak jebol di bawah 316 untuk saham Laju kayaknya masih ada kemungkinan konsolidasi dulu di atas itu. Oke itu untuk saham Laju buat patokan ya, support terdekatnya secara histori ya di level terendahnya kemarin 316. Kalau menurut saya mungkin di awal market masih bisa naik lagi sih untuk saham Laju mengingat walaupun didistribusi oleh XA, cuman market maker utamanya itu kemarin YP, SA keduanya netbuy. Gimana untuk saham Laju ya? Ya kalau mau entry hati-hati buat coba-coba aja. Karena untuk harga saat ini sih udah lumayan di atas. Kalau kita cek aja dari tanggal 30 Januari dari awal IPO untuk saham Sage. Januari ya. Ya didistribusi oleh XA sih. Dan XA kemarin Jumat masih jualan. Jadi ya mending wait and see aja lah ya. Mending wait and see aja. Cuman buat patokan ini aja 3116 mungkin kalau mau spekulasi buy dan turun sampai ke arah situ dan ada yang jaga harga ya monggo kalau mau spekulasi buy ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham
Laju selanjutnya kita cek saham cuan. Dan untuk saham cuan kemarin naik ya, naik 10,14% ke level 815 ya, sempat nyentuh ke area 880 cuman ditarik turun lagi. Secara teknikal untuk resisten terdekatnya ya di 820. Kita lihat saja besok Senin untuk saham cuan ini apakah bisa breakout dan ada yang jaga harga di 820 atau enggak. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat secara keseluruhan sih ada yang masuk sih, sebagian market maker utamanya itu YP, MG, CP, ketiganya netbuy walaupun ketiganya ini cenderung trading. Jadi kalaupun mau entry di saham cuan ya buat scalping aja. AVG, YP, MG, CP di saham cuan itu di 830-an, 820-an. Ya floating loss ya ternyata. Jadi kayaknya masih ada kemungkinan naik sih di awal market untuk saham cuan. Kalau misal digoreng, ya mudah-mudahan bisa ke 1000 lah, ke 1000 lagi ya untuk saham cuan kalau misal digoreng. Oke, itu untuk saham cuan. Untuk support terdekatnya sih di 710 ya, nggak support terdekat sih. Ini support secara Fibonacci, jadi misal besok langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 820, kalau mau spekulasi buy mudah-mudahan masih bisa naik lagi untuk saham cuan buat copet-copet. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham GTRA. Dan untuk saham GTRA di awal IPO-nya langsung arah ya, naik 24,75% ke level 252. Kalau kita cek untuk GTRA, kemarin secara keseluruhan sebenarnya didistribusi oleh IN dan MG ya. MG-nya net sell 3,1 M, market maker utamanya YP, MG, YP-nya netbuy 2,9. Jadi kalau lihat transaksinya sih untuk besok agak was-was ini untuk saham GTRA. GTRA, kita cek untuk underwriter-nya siapa. AI, dan untuk AI-nya yang floating di market 20%, nggak banyak-banyak banget sih. Untuk AI-nya kemarin Jumat di saham GTRA ini, AI netbuy 261,3 juta ya, jadi belum lepas barang. Tapi IN dan MG udah lepas barang lumayan banyak. IN-nya net sell 3,7 M, MG-nya net sell 3,1 M, dan yang nampung kalau kita perhatikan YP, XY, CC, XL, NI ya, ini beberapa broker-broker retail, jadi perlu hati-hati. Mungkin yang besok misal di awal market untuk GTRA itu langsung dibuka hijau, bisa pertimbangkan untuk sebagian taking profit ya, walaupun nanti naik lagi ya biarin aja, mungkin bukan rezekinya, cuman kembali lagi disclaimer ya, soalnya untuk kemarin Jumat kita lihat bareng-bareng tadi untuk broker sahamnya ada yang distribusi MG dan IN, walaupun untuk underwriter-nya itu belum lepas barang, cuman yang nampung sebagian retail. Oke, itu untuk saham GTRA. Ya, skenario-nya di awal market kayaknya sih masih ada kemungkinan langsung dibuka hijau, habis itu koreksi turun. Kita lihat aja besok Senin. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih, tutup disclaimer.